Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal nonton anime musiman ketujuh yang bakal gua ikutin di fall ini yang berjudul Platinum End gitu. Ini salah satu series yang sebenarnya gua cukup tertarik juga karena apa tuh namanya? Ini tuh tentang Battle Royale. Wah, gila sekali kan. Battle Royale dan cukup menarik karena yang ngebuat itu adalah pembuatnya Death Note dan Bakuman. Bakuman Death Note itu salah satu anime terbaik yang pernah gue tonton gitu. Bakuman salah satu contohnya. Wah, Bakuman the best. Gitu. Pokoknya apa film ini mungkin apa tuh namanya bakal kalau nggak salah bakal 24 episode dan bakal langsung tamat. Jadi kita akan lihat nih apa sebenarnya perjalanan yang kita dapatin dengan Platinum End ini satu musim ini. Jadi satu musim ini bakal langsung tamat gitu. Baru aja bagus sih. Tapi ya kita lanjut dulu lah gitu. Oke, kita mulai aja untuk episode pertama. Ini dia episode pertama. Satu, dua, tiga. Ini kalau saya Battle Royale antara orang-orang yang saya punya kekuatan malaikat gitu kan. Oh, udah lulus. Oh, oke. Jadi si MC ini udah lulus, tapi dia tuh kayaknya masih penyendiri. Kalau nggak salah MC-nya penyendiri gitu dah. Anpan, roti melon. Oh, udah mau mencuri, tapi nggak jadi. Ah, ini yang di trailer nih yang dia pengen bunuh diri kayaknya. Oke. Oh, jadi dia tuh pengen bahagia, tapi akhirnya dia nggak bahagia gitu kan. Nah, ini yang Tenshi itu kan. Platinum End. Tapi dia tahu, berarti dia emang dipilih ya dia. Jadi sini MC-nya lagi di posisi terbawah hidupnya dia. Oh, oh. Ya, dia kan Tenshi, Miraikon. Ah, oke, dapat abuse.
di abuse. Gua nggak tahu tujuannya si tensinya ini buat apa. Kudaranai. Karena MC itu suara itu kayak suara-suara MC gua banget gitu loh. Kudaranai. Tenshino ya. What the fuck? Wah, beneran. Dia ditembak apa panah merah-merah itu. Langsung orang pada suka. What the heck? Sangat-sangat ini apa tuh? Penipuan gaib ya tadi gue bilang. Gue bilang gitu tadi penipuan gaib. Panah dari gelang. Manusia bermalaikat. Ya kan bener. Ya ini kamera Niki ya. Jadi kayak nentuin apa tuh nentuin Tuhan berikutnya. Ini Mirai Niki banget kali. Gila. Ada cewek yang derenya nggak? Bener dong. Dan Demite. Oke. Okay. Jadi dia dapat kekuatan dari tensinya ini. Jadi kayak feels dia akhirnya mendapatkan kebebasannya. Makanya dia kayak berasa kayak bebas gitu loh. Ini di London ya. Daerah barat. Negara apa itu? Kok ada
Semanggi. Semanggi. Itu apa sih namanya? Semanggi kan? Arigato. Oh, itu kayaknya waifu kita tuh, heroin utama kita. Ah, ini di daerah Mesir. Oh, udah keliling dunia, cuy. Jadi kan dari bilang sayapnya itu benar-benar kayak cepet banget. Dan kira dia terbang ya tadi bisa ke berbagai negara gitu. Tembak. Oh, bisa kontrol orang pikiran juga. Saya sih satu di sini. Di sini banyak apa tuh namanya? Banyak filosofi-filosofinya tentang iblis. Emang kayaknya autornya si Death Note emang suka hal-hal kayak gini kayaknya. Suka hal-hal gelapnya itu pasti kayak gini. Ah, buat apa? Maksudnya buat apa? Buat apa? Enggak maksudnya buat apa, cuy? Apakah karena demi duitnya atau demi apanya? Nggak bisa juga panahnya ya. Digunain kayak gitu. Ah, ini pertama kali dia gunain kekuatannya. Oh, oke. Okay. Nah, iya langsung dikendaliin ya. Langsung dikendaliin. Iya aja. Ah, tuh hack ini. Cara balikinnya gimana? Oh. Oh, oke. Okay. Jadi dia kakaknya, bibinya makanya. Oh, oke. Okay.
Buset langsung meledak gitu. Ah, gelap. Ya kan benar uang asuransi. Ya kan dia kan dapat duitnya kan kalau dia dapat si anaknya tadi, makanya dia disengajain. Bentar, kalau misalkan dia bohong-bohong dapat asuransi, berarti si berarti dia itu mati dan gak mati sama aja dong. Mati dan gak mati itu sama aja dong. Ya dan nurutin semua permintaannya si MC kan. Ngeri kali. Ah, malaikat penjemput. Ah, oke. Okay. Ya, gila banget anjing. Gila. Jadi si MC udah apa tuh belajar apa tuh namanya kematian itu emang selalu ada datang tiba-tiba gitu dan semuanya itu nyata. Jadi di sini kan satu episode ini kayaknya kita bakal nyeritain tentang si MC-nya gitu loh. Pembuatan karakternya si MC dalam satu episode. Bagaimana dia takut sama orang-orang antisosialnya kenapa. Terus apa yang mendorong dia untuk terus maju gitu. Ini kayak efek samping, efek samping. Bukan efek samping sih, maksudnya kayak efek dari dia itu melepas emosinya itu loh. Dari awalnya dia kayak udahlah gue bakal mati. Sekarang dia kira tahu gitu. Gerak majunya itu kayak gini. Di sini dia dapat dorongannya itu langsung dari flashback ya. Jadi cukup nggak, tujuan dia itu pasti ada something nih. Pasti ini battle royale ini gue yakin. Tapi di sini dia si tensinya ini kayak gunain iming-iming gitu loh. Gue takutnya kayak gitu. Mirai Kondate no Tenshi. Dipilih menjadi apa tadi? Tuhan. Tuan. Ada duit.
Jadi sini MC-nya punya pendirian itu apa tuh namanya, dia nggak pengen melakukan kejahatan, tapi dia tuh pengen kayak kebahagiaan gitu loh. Ya karena dia nggak pernah ngerasain itu. Ya tensinya nggak punya apa tuh, nggak punya adab manusia kan. Jadi dia tuh main ya udah bunuh-bunuh aja gitu. Sini dia tuh kayak apa tuh namanya, kayak one dimensional gitu loh. Iya, Shironoya. Nah, nih. Ayo jelasin lah. Iya bener, Mirai Nikki ini. Iya, Battle Royale Mirai Nikki. Oke. Oh, jadi dia itu gunain kekuatannya buat itu tuh, ada dua tuh udah kelihatan. Ada yang kayak robot itu. 13. Ya ini Mirai Nikki banget ya. Ini apa nih? Ending kah opening? Ending sih. Wah, instrumental gini. Opening nih, opening nih. Lagi opening opening. Mm, 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 mm. Oh, ini kayak cewek yang tadi di flashbacknya CMC. Oh, ini karakter-karakternya. Ultraman tuh. Ultraman apa sih namanya? Power Ranger. Mirip banget, gila warna-warni gitu. Wah, drama gila. Wah, gila. Ini oke juga. Eh apa beatnya gila sih. Hero of Justice. Oh. Ya, oke lah itu tadi untuk episode ke satu ya.
cukup, ini juga maksudnya penjelasannya cukup jelas ya. Maksud gua alasan kenapa si MC itu bergerak maju. Jadi pembuatan karakternya si MC itu langsung dalam satu episode. Kita mungkin nanti bakal tinggal di develop doang istilahnya, gimana cara dia menghadapi situasi ini. Pembuatannya baru sampai ke titik dimana ya dia akhirnya bergerak maju gitu, semua sampai sana. Dia kenapa bisa jadi orang yang apa tuh namanya, yang kelam, orang yang depresi, itu ada penjelasannya. Terus akhirnya kekuatannya juga akhirnya dijelasin, si MC itu punya kekuatan panah putih sama panah merah. Panah merah yang bisa menggait cewek, panah putih yang bisa membunuh orang. Nah di sini kayaknya 13 tenshi ini mereka itu pada punya kekuatannya masing-masing. Tenshi ya, 13 tenshi itu punya kekuatannya masing-masing. Dan setiap kandidat Tuhan itu punya kekuatan masing-masing. Contoh kayak tadi yang di mobil Hammer tadi ya, apa sih namanya? Itu tadi yang digerbang cewek tadi, dia pakai kekuatan yang merah. Dan si yang Power Ranger itu, yang robot itu, dia pakai panah putih gitu. Cukup menarik sih, maksud gue ini tuh kayak Mirai Nikki banget, gila. Gue kayak nonton Mirai Nikki lagi nih. Tapi bedanya ini tuh lebih sih, lebih kekuatan itu lebih supernatural gitu. Kalau Mirai Nikki kan mereka cuma supernatural itu cuma di Nikki-nya doang, sama ditambah sama beberapa kekuatan yang mereka emang punya gitu. Kalau sih itu lebih kayak apa ya, lebih OP gitu dibandingkan Mirai Nikki. Tapi gue cukup penasaran juga sih, maksud gue gimana cara ceritanya ini berjalan gitu. Terus apa tuh namanya, si MC di sini dia tuh kan apa tuh namanya, tadi dia nangis kan sampai benar-benar kayak jatuh banget itu karena dia apa tuh namanya, realize apa sih namanya, akhirnya tahu gitu bahwa dia itu kalau mati ya dia nggak bakal bisa bahagia, padahal selama ini dia hidup, dia tuh keinginan dia tuh ya ingin bahagia gitu. Dan kematian itu akan selalu ada setiap saat dan emang bakal terjadi di dunia nyata gitu, selalu terjadi, bisa terjadi kapan aja, bisa terjadi ini. Dan dia memilih untuk mati, akhirnya nggak bisa bahagia dong, kayak gitu. Makanya si MC realize bahwa kalau kematian itu hanya menutup jalannya dia untuk bahagia gitu, padahal dia udah janji dia pengen bahagia gitu. Malah keinginan terhebatnya dia bukan kematian, tapi malah apa tuh namanya, kebahagiaan gitu. Makanya dia lakukan hal ini. Dan tadi si tensinya juga kenapa mereka itu kayak kesana kayak jahat gitu, karena mereka nggak punya moral, beda sama manusia yang emang punya hati kayak gitu. Mungkin di sini si tensinya itu kayak karena mereka punya kekuatan OP, karena mereka itu kayak berada di atasnya manusia, jadi manusia itu kayak ya kayak semut aja, kayak apa tuh namanya, orang-orang yang emang dilihat kayak semut aja gitu, kecuali para kandidatnya itu mungkin dia anggap kayak tuannya mereka, makanya dia nurutin itu namanya perintah dari si kandidatnya gitu. Ya itulah untuk episode pertama, cukup bagus ya, maksud gua kita dijelasin ini episode pertama itu pasti harus selalu seperti ini, dimana dijelasin background cerita si MC kayak gimana, terus dijelasin apa sebenarnya ceritanya itu kayak gimana. Ini episode salah satu episode 1 yang cukup bagus apa tuh namanya, untuk memulai suatu series, yaitu dia ngejelasin world buildingnya kayak gimana, MC kita kayak gimana, maksudnya kayak sifatnya, terus pembuatan karakternya itu kayak gimana, depresi kah atau gimana, terus background dari sifatnya kayak gitu, kenapa dia bisa bersifat seperti itu, makanya ada background cerita di situ, dia ibunya, keluarganya meninggal karena si ayah, bibinya dan lain-lainnya kayak gitu. Dan apa tuh namanya, si apa tuh power scalingnya, power levelnya gitu, maksudnya penjelasan kekuatannya. Jadi langsung di episode 1 semua, dan nanti episode berikutnya kita bakal langsung masuk ke story satu persatu kayak gitu. Ini episode 1 yang formulanya cukup bagus sih. Jadi kayak langsung semuanya dijelasin dan langsung kayak gitu lah. Gitu. Ya oke lah, itu tadi untuk episode pertama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke. Terima kasih. Bye.